Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta, NIM 20201414249, kelas 2G PGSD, mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sastra anak. Pengantar, pada hakikatnya semua orang senang dan tumbuh cerita, terlebih anak yang memang sedang berada dalam masa peka untuk memperoleh, memupuk, dan mengembangkan berbagai aspek kehidupan. Lewat cerita anak, bahkan kita yang dewasa dapat memperoleh, mempelajari, dan menyikapi berbagai persoalan hidup dan kehidupan manusia dan kemanusiaan. Sastra anak di sekitar kita. Sebenarnya sastra anak merupakan sesuatu yang telah amat diakrabi dan sekaligus dapat dijadikan sarana strategis untuk menanam, memupuk, dan mengembangkan berbagai nilai yang ingin kita wariskan kepada anak sebagai sarana pembentukan karakter. Bagian dari sastra anak: A. Syair, tembang-tembang, dolanan, dan lagu anak-anak. B. Cerita yang didongengkan oleh ibu ketika anak menjelang tidur. Hidup keseharian kita bersama anak maupun tidak mau harus selalu bersentuhan dengan sastra anak. Sastra anak berkisah tentang apa saja, bahkan yang menurut ukuran dewasa tidak masuk akal. Misalnya, kisah binatang yang telah berbicara, bertingkah laku, berpikir, dan berperasaan layak manusia. Buku anak sastra anak adalah buku yang menempatkan sudut pandang anak berbagai pusat penceritaan. Bahasa sastra anak masih lebih lugas pada apa adanya dan tidak berbelit. Alur cerita harus juga sederhana, mudah dipahami dan diimajinasikan, tidak berbelit dan tidak kompleks. Karakter tokoh juga lebih menunjukkan pada karakter yang sederhana dan familiar sehingga anak juga merasa dekat dan mudah mengenali. Hubungan antara alur dan karakter dengan berbagai aksi dan peristiwa terlihat langsung dan jelas, serta mudah dikenali hubungan sebab akibatnya. Siapakah yang disebut anak itu? Menurut pembagian HUK-DKK, yang dapat dikategorikan sebagai anak adalah anak usia 1 hingga kurang lebih 12 tahun. Sedangkan menurut Piaget, orang yang dapat dikategorikan sebagai anak adalah orang yang berusia 0 tahun sampai dengan sekitar 12 tahun. Jadi, anak yang dimaksud dalam sastra anak itu adalah orang yang berusia 0 tahun sampai sekitar 12 atau 13 tahun, atau anak yang sudah termasuk dalam masa remaja awal. Genre sastra anak: realisme. Realisme dalam sastra dapat dipahami bahwa cerita yang dikisahkan itu mungkin saja ada dan terjadi walau tidak harus benar-benar ada dan terjadi. Ada beberapa cerita yang dapat dikategorikan ke dalam realisme, yaitu cerita realisme, realisme di binatang, realisme historis, dan cerita olahraga. 2. Fiksi formula. Sebagaimana sebutan fiksi formula seolah-olah telah memiliki formula rumus, pola alur, pola karakter, dan lain yang bersifat stereotip. Jenis sastra anak yang dapat dikategorikan ke dalam fiksi formula adalah cerita misteri dan detektif secara romantis dan novel serial. 3. Patansi. Coleridge menyebut patansi sebagai cerita yang menawarkan sesuatu yang sulit diterima akal. Cerita patansi dikembangkan lewat imajinasi yang lazim dan dapat diterima sebagai sebuah cerita dapat diterima oleh pembaca. Jenis sastra anak yang dapat dikelompokkan ke dalam patansi ini adalah cerita patansi, patansi tingkat tinggi, dan fiksi sains. Sastra tradisional. Istilah tradisional dalam kesastraan tradisional, literatur, dan polliteratur menunjukkan bahwa bentuk itu berasal dari cerita yang telah mentradisi, tidak diketahui kapan mulainya dan siapa penciptanya, dan dikisahkan secara turun-temurun secara lisan. Jenis cerita yang dikelompokkan ke dalam genre ini adalah fabel, dongeng rakyat, mitologi, legenda,
legenda, dan epos. Puisi, sebuah bentuk sastra, disebut puisi jika di dalamnya terdapat pendayagunaan berbagai unsur bahasa untuk mencapai efek keindahan. Bahwa puisi tentulah singkat dan padat dengan sedikit kata, tetapi dapat mendialogkan sesuatu lebih banyak. Untuk puisi anak, kesederhanaan bahwa haruslah tetap menjadi perhatian tersendiri, dan kadang-kadang keindahan sebuah puisi justru terletak pada kesederhanaan itu. Bacaan nonfiksi. Tidak semua buku nonfiksi dapat dimasukkan ke dalam genre ini, khusus buku yang tidak memperhatikan keharmonisan bentuk bahasa dan isi sesuatu yang diungkapkan. Bacaan nonfiksi yang sastra ditulis secara artistik, sehingga jika dibaca oleh anak-anak akan memperoleh pemahaman dan sekaligus kesenangan. Ia akan membangkitkan pada diri anak perasaan keindahan yang berwujud efek emosional dan intelektual. Bacaan nonfiksi dapat dikelompokkan ke dalam subgenre buku informasi dan biografi. Baiklah, sampai di sini saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.